Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 1 salon cantik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara posting ke buku besar. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah soal yang akan digunakan untuk tugas memproses buku besar. Jadi pada tahap kedua, yaitu memproses buku besar, di sini setiap peserta didik memiliki 5 tugas. Yang pertama, posting ke dalam buku besar, yang akan saya jelaskan sekarang ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan buku besar pembantu piutang dagang. Ketiga, menyelesaikan buku pembantu utang dagang. Keempat, menyusun daftar saldo piutang dan utang. Dan yang kelima, menyusun neraca saldo. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kelima tugas ini adalah 90 menit. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara posting ke buku besar. Nah, untuk posting ke dalam buku besar, ada 2 data yang kamu butuhkan ya. Yang pertama, kamu butuhkan data neraca saldo per 30 November 2018. Nah, data neraca saldo per 30 November 2018 ini akan kamu jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember 2018 dalam buku besar ya. Jadi nanti nilai-nilai yang ada dalam neraca saldo per 30 November 2018 ya, baik itu debit maupun kredit, harus kamu pindahkan ke dalam akun buku besar ya. Nah, ini adalah akun buku besarnya, harus kamu pindahkan ke sini, kamu jadikan sebagai saldo per 1 Desember ya. Nah, yang kedua, kamu juga membutuhkan data jurnal umum, ya. Nah, ini data jurnal umum salon cantik yang sudah kita susun sebelumnya. Ini yang akan kamu pindahkan datanya ke dalam buku besar. Tapi, karena di sini kita sudah membuat rekapitulasi, maka untuk mempermudah posting ke dalam buku besar, kamu cukup fokus ke dalam kolom rekapitulasi ini saja. Ya, jadi kamu pindahkan hanya dari kolom rekapitulasi ini saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial pencatatannya ya. Nah, yang pertama kita akan memposting data neraca saldo per 30 November 2018 ini ke dalam buku besar ya, ke dalam general ledger. Nah, data neraca saldo per 30 November 2018 ini akan kita jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember ya. Jadi kalau kamu lihat di sini di neraca saldo per 30 November, yang pertama ada akun cash in bank, nilainya di sebelah debit senilai 50.800.000. Nah, ini kita catat, kita pindahkan nilainya di sebelah debit akun cash in bank ya. Kamu buat di general ledger, tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya kita checklist ya, karena dia merupakan saldo, nilainya langsung ke dalam kolom balance sebelah debit, 50.800.000. Kemudian yang kedua, kita akan memindahkan akun petty cash dengan nilai di sebelah debit 30.700.000. Kamu catat di petty cash ini, tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit 3.700.000. Berikutnya kita akan ke account receivable ya. Kita lihat di sini akun-akun receivable ya, di neraca saldo ini ada di debit saldonya senilai 5.800.000. Ya, kamu pindahkan ke dalam buku besar. Tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya langsung kamu letakkan ke balance sebelah debit 5.800.000. Kemudian ada allowance ya, nilainya ada di kredit senilai 800.000. Kamu catat ke dalam buku besar, allowance ya, kamu buat tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya 1, nilainya letakkan di balance sebelah kredit senilai 800.000. Berikutnya di sini ada supplies ya, senilai 800.000 di sebelah debit. Kamu catat ke dalam buku besar supply, tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit 8.800.000.
Kemudian ada prepaid insurance ya. Prepaid insurance ini saldonya ada di debit senilai 7.500.000. Kamu catat ke dalam buku besar prepaid insurance, tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 7.500.000. Berikutnya prepaid trend. Prepaid trend ini saldonya 24 juta di sebelah debit. Kamu catat ke dalam buku besar prepaid trend ya. Tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya di sebelah debit. 24 juta ya. Jadi semua data yang ada dalam neraca saldo per 30 November ini kamu jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember ya. Bisa kamu lihat di sini sudah diposting semua ya. Sampai dengan yang terakhir, kalau kamu lihat di neraca saldo ini sampai dengan Bank Serpicak ada di sebelah debit nilainya. Kita lihat Bank Serpicak ya. Kita lihat di sini Bank Serpicak ya, saldo per 1 Desembernya 600.000. Ya. Jadi setelah kita memposting semua data dari neraca saldo ini ke dalam buku besar, tugas berikutnya kita akan memposting data dari jurnal ya. Kita akan posting data dari jurnal. Tapi ingat, kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya ya. Kalau kamu lihat di rekapitulasi, yang pertama kita akan memposting nilai senilai 22.300.000 di sebelah debit ini ke dalam buku besar dengan kode 1/1100. Kita ke buku besar 1/1100 ya. Kamu catat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya GJ atau General Journal, referensinya di sini kamu isi 2. Karena data rekapitulasi ini ada di halaman 2 jurnal ya. Bisa kamu lihat ini ada di halaman 2 jurnal. Kemudian nilainya catat di sebelah debit 22.300.000. Berikutnya sebelum kita ke balance, kita lihat lagi di kolom rekapitulasi. Masih ada kode akun 1/1100 di sebelah kredit. Ya, nilainya 17.700.000. Kamu catat nilainya di sebelah kredit buku besar cash in bank 17.700.000. Sehingga balance-nya debit ditambah debit dikurangi kredit ya. Jadi 50.800.000 ditambah 22.300.000 dikurangi 17.700.000. Nilainya menjadi 55.400.000. Nah, berikutnya kita lihat ada kode akun 1/1200 di sebelah kredit. Nilainya 3.500.000. Kita catat ini ke kode akun 1/1200 ya. Ada petty cash di sini, kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi ya, jadi 200.000. Berikutnya kalau kamu lihat ya di rekapitulasi, di sisi debit ada kode akun 1/1300 dengan nilai 12.500.000. Ini kamu catat ke kode akun 1/1300, akun receivable, tanggal 31, deskripsinya GC, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah debit. 12.500.000. Tapi sebelum kita ke balance, kita lihat lagi di rekapitulasi sebelah kredit, ada kode akun 1/1300. Kamu posting terlebih dahulu. Nilainya 13.800.000. Kamu catat ke dalam buku besar 13.800.000 sehingga balance-nya 5.800.000 ditambah 12.500.000 dikurangi 13.800.000, nilainya menjadi 4.500.000. Berikutnya kita akan memposting kode akun 1/1400 di sebelah kredit senilai 2.500.000. Ya. Di sini ada allowance, kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah kredit.
Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita tambah ya, nilainya menjadi 3.300.000. Berikutnya kita lihat lagi di rekapitulasi, ada kode akun 1 strip 1.500, nilainya di sebelah debit 1.550.000. Ya, kita ke kode akun 1 strip 1.500, ada supplies di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GC, referensinya 2, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, nilainya menjadi 10.350.000. Berikutnya di sebelah debit ada kode akun 1 strip 2100 dengan nilai 7.500.000. Kita ke kode akun 1 strip 2100. Ada equipment at cost di sini ya. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GC, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, nilainya menjadi 19.500.000. Berikutnya kita ke kode akun 2 strip 1100, nilainya ada di sebelah debit senilai 5 juta rupiah ya. Kita ke kode akun 2 strip 1100 ya, ada akun payable di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GC, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah debit 5 juta. Nah, tapi sebelum kita ke balance, kita lihat lagi di sebelah kredit ada kode akun 2 strip 1100 dengan nilai 8.800.000. Maka di sini kamu pindahkan nilainya ke dalam kolom kredit account payable 8.800.000. Sehingga balance-nya kredit ditambah kredit dikurang debit ya. 5 juta ditambah 8.800.000 dikurangi 5 juta. Nilainya menjadi 8.800.000. Berikutnya kita ke kode akun 2 strip 1200 dengan nilai 8.200.000 di sebelah debit. Kita ke kode akun 2 strip 1200 ya. Ada accrued expense di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GC, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi ya, nilainya menjadi 0. Berikutnya di rekapitulasi ada kode akun 2 strip 2100 dengan nilai di sebelah debit 5 juta. Kita ke kode akun 2 strip 2100. Ada Bank Permata Loan di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GC, referensinya 2, nilainya di sebelah debit 5 juta. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit kita kurangi ya, nilainya menjadi 5 juta. Berikutnya di rekapitulasi ada kode akun 3 strip 1200, nilainya 1 juta di sebelah debit. Ya, kita ke kode akun 3 strip 1200, ada Indah Drawing di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya, nilainya menjadi 13.500.000. Berikutnya ada kode akun di sebelah kredit 4 strip 1100, nilainya 18.500.000. Kita ke kode akun 4 strip 1100 ya. Ada fees income di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah ya, nilainya menjadi 121 juta. Berikutnya di rekapitulasi ada kode 6 strip 1000, nilainya 750.000 di sebelah debit ya. Kita ke kode akun 6 strip 1000 ya. Ada advertising expense di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, nilainya menjadi 5.150.000. Berikutnya di sini ada kode akun 6 strip 1800, nilainya 800.000 di sebelah debit. Kita ke kode akun 6 strip 1800.
Ya, ada other operating expense di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, jadi 1.750.000. Terakhir ini ada kode akun 9.100, nilainya 200.000 di sebelah debit. Ya, kita ke kode akun 9.100, ada interest expense di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 2, nilainya di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, nilainya menjadi 2 juta. Nah, kalau kita sudah selesai memposting semua data dari rekapitulasi jurnal ini ke dalam buku besar, tugas berikutnya kita akan menyusun neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2018. Nah, untuk penyusunan neraca saldo per 31 Desember 2018, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Ya, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.